Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, program studi pendidikan kimia 2018, dengan anggota saya sendiri Lena Dwi Apriani, ada Helda Anggraini, Irzariani, dan Lucy Widianingsih. Baik, di sini kami akan menampilkan video. Selamat menonton. Tujuan percobaan untuk membuat asam cuka secara enzimatik. Dasar teori. Asam asetat merupakan salah satu produk industri yang banyak dibutuhkan di Indonesia. Asam asetat dapat dibuat dari substrat yang mengandung etanol yang dapat diperoleh dari berbagai macam bahan seperti buah-buahan, kulit nanas, pulp kopi, dan air kelapa. Air kelapa sendiri mengandung gula maksimum 4%, rata-rata 2%, yang terdiri dari sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Satu buah kelapa mengandung sekitar 200 ml air kelapa, tergantung oleh ukuran kelapa, varietas, kematangan, dan kesegaran kelapa. Komposisi gizi air kelapa ini dapat digunakan sebagai media bagi pertumbuhan mikroba fermentasi. Pembuatan asam asetat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara sintetis atau kemis dan secara mikrobiologis atau fermentasi. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu serbet, toples, botol, saringan, beker gelas, panci, sendok, dan timbangan. Bahan yang digunakan yaitu air kelapa 3 liter, gula 25 gram, cuka 10 ml, dan ragi 10 gram. Prosedur percobaan. 1. Air kelapa tua disaring terlebih dahulu agar terpisah dari kotoran-kotoran seperti serpihan tempurung, sabun, dan daging kelapa. 2. Air kelapa sebanyak 3 liter dimasukkan ke dalam panci, lalu ditambahkan gula sebanyak 25 gram. Selanjutnya direbus dengan suhu sedang, hingga gula larut seluruhnya. Kemudian larutan didinginkan pada suhu kamar. 3. Larutan disaring dan dimasukkan ke dalam toples kaca yang sudah disterilisasi. 4. Kemudian ditambahkan 10 ml asam cuka. Aduk hingga rata dengan alat yang sudah disterilisasi. 5. Selanjutnya ditambahkan 10 gram ragi Saccharomyces cerevisiae, sebaiknya dalam bentuk powder. Aduk hingga rata dengan alat yang sudah disterilisasi. 6. Selanjutnya tutup wadah fermentasi selama 15 hari. 7. Setelah 15 hari, tutup wadah fermentasi dibuka. Kemudian ditutup dengan kain serbet. 8. Lanjutkan fermentasi selama 7 hari. 9. Kemudian saringlah cuka kelapa tersebut. 10. Selanjutnya masukkan ke dalam botol kemasan. Air kelapa tua disaring terlebih dahulu agar terpisah dari kotoran-kotoran seperti serpihan tempurung, sabut, dan daging kelapa. Kemudian air kelapa sebanyak 3 liter dimasukkan ke dalam panci. Kemudian ditambahkan gula, yaitu sebanyak 25 gram. Selanjutnya direbus dengan suhu sedang hingga gula larut seluruhnya. Selanjutnya, larutan didinginkan pada suhu kamar. Kemudian, larutan disaring kembali. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam toples kaca yang sudah disterilisasi. Timbang ragi sebanyak 10 gram. Lalu siapkan 10 ml cuka. Kemudian tambahkan cuka sebanyak 10 ml dan diaduk hingga rata dengan menggunakan alat yang telah disterilisasi.
Selanjutnya, tambahkan 10 gram ragi, lalu diaduk. Selanjutnya, tutup wadah dan lakukan fermentasi selama 15 hari. Setelah 15 hari ditutup, wadah fermentasi dibuka, kemudian ditutup dengan kain serbet. Setelah ditutup dengan kain serbet, kemudian lanjutkan fermentasi selama 7 hari. Setelah dilakukan fermentasi, produk yang diinginkan yaitu cuka air kelapa telah dihasilkan. Langkah selanjutnya adalah dengan menyaring cuka dari air kelapa tersebut ke dalam botol kemasan yang telah disiapkan. Setelah itu, tutup rapat botol kemasan. Kemudian, berikan label jika diinginkan. Dan cuka air kelapa siap untuk dipasarkan. Pembahasan. Pada praktikum yang berjudul pembuatan asam cuka dari air kelapa secara enzimatik, asam cuka atau asam asetat dapat dibuat dari bahan-bahan yang mengandung gula, sehingga air kelapa dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan asam cuka. Perubahan karbohidrat menjadi asam cuka dapat dilakukan dengan cara fermentasi anaerob dan aerob. Pembuatan cuka memerlukan 2 tahapan proses fermentasi, yaitu tahap pertama anaerob yang menyebabkan perubahan gula menjadi alkohol oleh khamir atau ragi. Tahap kedua secara aerob yang menyebabkan terjadinya perubahan alkohol menjadi asam cuka. Pembuatan asam cuka dilakukan dengan metode lambat yang membutuhkan waktu sekitar 3 minggu. Cuka air kelapa mirip dengan cuka fermentasi lainnya, seperti cuka apel. Cuka air kelapa yang dihasilkan pada praktikum ini berwarna putih dengan rasa asam sangat tajam dan tercium bau seperti asam asetat. Kesimpulan. 1. Pemakaian ragi dan gula berpengaruh terhadap proses fermentasi pembuatan cuka air kelapa. 2. Larutan asam cuka yang dibuat secara fermentasi mempunyai keunggulan dibandingkan dengan produk asam cuka yang beredar di pasaran, karena mempunyai flavor yang lebih baik. 3. Lama fermentasi sangat berpengaruh untuk menghasilkan kadar asam yang baik. Apabila proses fermentasi diteruskan, terlihat kecenderungan konsentrasi asam asetat menurun. 4. Cuka air kelapa yang dihasilkan pada praktikum ini berwarna putih dengan rasa asam sangat tajam dan tercium bau seperti asam asetat. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.